I hated it so much. Everything fell down. Dan itu, that's when my confidence and everything just got shot. Karena udah kalah ke my brother, udah kalah ke orang lain. Sepanjang semester aku selalu kayak agak galau gitu, like nggak gitu mood untuk ngelakuin apa. I don't really have this drive to do something. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan kita ada di Journey Series. Dan hari ini kita ada bintang tamu yang lumayan spesial. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Kita nggak tahu. Nolan! Hai guys. Kenalan dulu dong. Mungkin ada yang benar kayak tadi. Baik yang tahu ada yang enggak juga sih. Coba kenalan. Nama saya Nolenta Area. Saya sekarang lagi di kelas 11 di IPK Pluit. Dan pelayanan saya itu kalau di GKY biasanya kalau di Korem di sekolah minggu. Oke. Agak susah ya ngomong bahasa Indonesia ya. Enggak. Saya bisa kok. Oh, saya bisa. Saya bisa guys. Oke. Jadi lu biasa sekarang di Korem, karena lu emang Korem lah ya. Terus juga sekolah minggu. Sekolah minggu jadi apa? Jadi guru sekolah minggu. Nggak tahu. Siapa tahu jadi pianis. Saya nggak bisa piano. Siapa mau direkrut kan ya? Iya. Oke. Jadi guru sekolah minggu. Kenapa? Pas lagi SMA ya lu jadi guru sekolah minggu ya? Iya. Kayak kalau nggak salah, ya kurang lebih setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Oke. Why do you decide buat jadi guru sekolah minggu? Honestly, dulu itu kayak mak gue bilang kan disuruh mama. Kan ya ketahuan deh. Mau di-cut kan nih? Lanjut. Kan mak gue itu juga guru sekolah minggu. Iya. Tapi itu masalahnya itu kekurangan di sekolah minggu. Dan itu memang bidangnya itu we need an English teacher. Oh, oke. Kalau Indonesia mungkin ya kurang mau, tapi kayak it's an actual English position, you know, that's my field. Oke. Ya udah, join lewat assistant training dulu. Abis itu pas udah 3 bulan kurang lebih dimasukin ke kelas, terus mulai ngajar. Oh, oke. Berarti nggak lama ya? Berarti tapi ada trainingnya dulu berarti? Iya, ada trainingnya dulu. Oke, ada trainingnya dulu. Oke, jadi siapa tahu ada yang mau jadi guru sekolah minggu? Pastinya bukan gua. Nih mentor Korem aja bengek, ya ampun ya. Apalagi jadi guru sekolah minggu. Aduh. Tapi gimana rasanya? Lu kan kebanyakan guru sekolah minggu bukan judging, tapi guru sekolah minggu kebanyakan umurnya lebih di atas gua kayak gitu. Ya. Tapi kan lu gitu kan kayak masih apa ya? High school ya. Habis itu kayak lu ngajarin kayak anak-anak kayak gitu, kayak apakah itu nggak mempengaruhi your studies atau gimana gitu? Gimana ya? Oh, berarti ada. Aduh. Tante ketahuan nih tante. Wah, tenang guys, tidak ada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Wih, mantap. Pergunakan dia. Gak gitu juga. Pas awal-awal bukan struggle sih, tapi kayak harus ada transisinya dikit gitu. Soalnya kan preparasinya bukan sedrastis itu, tapi kayak baru-baru ini pas udah lumayan lama itu mulai dimasukin mau jadi panitia pasca, mau jadi panitia apa gitu-gitu. Terus sometimes it does feel weird kayak masuk ke fellowship. Jadi setiap minggu itu guru sekolah minggu ada fellowship. Itu ruangannya penuh yang kayak my mom's age. Oke. I hang out with my mom's friends. Iya, kayak panggil lause kayak, dan memang itu kan memang I grew up here. Jadi kayak itu aku kenal mereka sebagai lause guru-guru saya dulu. Sekarang I'm working with them. Oh iya, karena lu juga anak sekolah minggu kan dulunya kan ya. Habis itu kayak mana jadi wah, ini definisi ini ya, Paul sama Timothy ya. Wah, ya gak sih, gila banget nih. Tapi bener, walaupun lu muda jangan takut. Bener. Oke. Jadi itu, Pak, jadi lu pas mungkin awalnya agak weird lah ya, tapi lama-kelamaan sekarang gimana? Masih that feeling masih ada gak? Masih agak sungkan, tapi kayak lebih warm up to them.
lebih aman lah sama mereka. Oke. Jadi emang pelayanan itu seperti itu ya. Kayak Oke, ini menurut gue interesting. Do you feel comfortable to be treated as equals atau enggak? Oke, I can say bisa dilihat dari dua sisi sih. Kayak aku mau lihat diri aku sebagai ya memang Lausche. Jadi kayak kalau ada apa gitu ya kasih tahu aja kalau memang perlu dikerjakan. Tapi kalau when it comes to kayak in the sense of perlu panggil aku Lausche, I don't think so. If you just call me Nolan, I think that's fine. Karena as a matter of age gitu kan, like masih beda banget. Aku masih pelajar gitu. Ya, quite weird ketika your mom panggil kamu Lausche sih. Iya. Terus like my teacher yang aku selalu panggil Lausche, and he would always say Nolan, Landon gitu. I'm like, now they call me Lausche Nolan. Okay. It's a bit weird. Oke, berarti mungkin in terms of responsibility you want to be treated as equals gitu. Tapi mungkin kalau kayak kesungkanan atau kayak panggilan gitu kayak no need lah kayak gitu ya. Iya. Kayak I just do the job kayak gitu, tapi ya udahlah treat me as a partner. Tapi ya kalau untuk panggilan ya treat me as ya someone. Iya. Kayak ya udah normal aja gitu kan. Oke, that makes sense. Oke. Oh, interesting banget ketika lu udah ngomongin soal Landon. Karena lu berdua kan kembar ya. Ini actually gue penasaran banget. What's the struggle of being twins? Twins ya. Okay, so like up till now, kayak sampai sekarang pun, kalau kita berdua itu di dalam, nggak usah di dalam satu ruangan, mungkin kayak ketemu orang, misalnya ketemu Ko Alfred lah misalnya. Oke, ya ketemu gue, terus gimana? For the very first time langsung kayak, ini Nolan atau ini Landon? Oh. Bahkan di sekolah minggu pun padahal cuma aku sendiri yang sekolah minggu. Dia bukan guru sekolah, masih dipanggil ini Lausche Landon atau Lausche Nolan ya, padahal dia bukan Lausche. So like disuruh sengaja emang. Emang suruh butuh standable buat aku nggak mau jadi guru sekolah minggu hari ini. Lo kan pernah gak sih kayak gitu? Gue penasaran sih actually. Kita gak pernah switch place gak pernah. Never. Sekolah gak pernah, pelayanan gak pernah. You should try it sih. Penasaran aja sih gimana. Kalau dulu kayaknya masih bisa, sekarang kayaknya agak beda. Sih, rambut segala macamnya, muka iya. udah lumayan beda soalnya. Oke. Jadi kayak ketika, jadi lu masih susah di differentiate. Does it bothers you ketika orang kayak nggak tahu kayak gimana tuh differentiate lu? Karena awal-awal pas gue pertama kali kenal kalian juga gue nggak bisa differentiate sebenarnya. Tapi mungkin karena kita udah pergi ke Sumba bareng, habis itu gue juga tanda petik kan mentor Lauren juga gitu kan. Jadi gue interaksi sama Lauren, jadi kayak I can see the differences kayak gitu right now. Cuma kan kayak mungkin untuk orang pertama is kinda hard gitu. Does it kayak bother you atau gimana? Oke, pertama promosi Sumba guys, ikut Sumba. Ten out of 10 experience, harus ikut guys. Astaga. Oke. Bisa loh promosi dulu. Tapi boleh Sumba. Oke, terus? Oke, back to topic. Jujur kalau dulu pas aku masih kecil ya, I hated it so much. Oke. Kayak setiap kali, are you Nolan or are you Landon gitu, kayak ini Nolan atau yang Landon ya, kayak nggak bisa bedain. Terus lalu bawanya reference-nya Upin Ipin, makanya aku benci banget anybody brings up that show. Bahkan kalau muncul di TV aku langsung matiin TV-nya karena aku benci banget. Betul. Iya, I hate that so much. Benci banget. Tapi ya sekarang udah lumayan oke. I don't really care. Kayak cuma panggil aku Landon, aku juga nyaut. Seriusan? Iya. Oke, interesting. Jadi kalau ada dari belakang Landon, aku juga bakal tengok. Oh, oke. Sekarang jadi kayak ya udahlah kayak biasa gitu aja. Oke. Tapi kayak it's gotten to the point where people started comparing other things too. Jadi bukan hanya soal nama doang, tapi kayak muka gitu, atau kayak pelayanan mungkin, ataupun juga kayak teman atau physical features, kayak oh kamu kayaknya gemukan deh, atau kayak kamu lebih tinggian gitu deh. Kayak you don't come up to someone and then suddenly you just say kayak oh
yang lebih gemuk itu ya kayak Gila. Wah, lu gendutan. Iya. Nolan. Iya. Seriusan? Iya. Oke. Lots of people do that, makanya Oke. I hate it so much. Oke. Nah, yang lakuin bertobatlah kau. Bertobatlah. Oke, karena mungkin gini sih, mungkin kayak as a human ya, kita kan pengen bisa tahu pasti karena kita tahu actually when we don't know kayak differentiate kayak antara lu sama si Landon tuh kayak gimana, it's kinda hard buat kayak kita tahu itu karena uncomfortable buat lo, makanya kita berusaha kayak finding the distinction yang gitu, bedanya apa. Tapi I don't think kayak you should say oh yang gendutan itu pasti Nolan gitu. I don't think kayak they should do that gitu. Dan memang dulu itu when I was still younger itu kayak aku selalu tumbuhnya di belakang dia. Tumbuhnya di belakang dia, waduh kayak pohon. What's that supposed to mean? Gue tumbuh di belakang dia kayak dia tumbuh, gue tumbuh kayak. No, kayak like I always see my brother as a shield. Karena dia selalu lebih mature, lebih tampaknya lebih pintar gitu. Anjay. Iya. Ada bukan besar kepala tuh. Lebih mature rasanya. Sampai today I still look up to him. Oh, oke. Iya. Dan waktu itu I very antisocial. Gak suka ngomong sama siapapun itu. Wah kayak Filemon. Gak tau. Random banget tuh kayak. Lu berarti antisocial terus. Dan ya pokoknya dia jadi mulut aku, dia jadi badan aku. Oh jadi dia ngomong. Oke. Karena dulu pas TK itu kan aku gak bisa Indonesia. Jadi it was really struggle kayak transisi gitu kan. And I didn't want to learn, I just want to speak English. Oke. Dan satu-satu orangnya yang ngerti itu dia. Dan dia willing to kayak speak up for me. Dan he's willing to learn. Waktu itu enggak. Terus in the end our parents split us up. Jadi pisah kelas gitu. So like biar kamu belajar sih. Yeah, you gotta be independent. Oke. I remember first itu kayak hari pertama SD kelas 1. Benci banget. Makanan aku mau muntah. Temen aku ngelirik semuanya kayak ew. Oke. Terus gurunya. Oh fancy banget nih anaknya. Kayak soalnya dulu itu aku udah picky eater. Terus gak suka bersosialisasi. Terus gak suka belajar. Jadi kayak in every way gak bisa apa-apa. Like I thought I could live behind him forever. That's what I thought. Oh back then ya. Now how's the progress dari situ ke sekarang? Yeah, I think our parents made a good move sih. Kayak pisahin kita berdua karena mom and dad. It really helped me grow independently dan itu kayak menjadi boost buat saya kayak oh I am my own person dan aku bisa hidup tanpa si Landon. Of course I still love my brother. Then I still look up to him tapi kayak he is his own person and I am my own person. Makanya up to this day aku benci banget kalau orang itu sering membanding-bandingkan kita. Karena I've come to learn that I am my own person. Agree. Dan ketika Tuhan menciptakan kami berdua, dia bukan menciptakan kita untuk jadi ya one person, no. Tapi memang tujuan kita di dalam kehidupan kita memang beda. Oke. That's why I hate it when people compare us. Whether even if it's slandering him and it's praising me, I don't like it. Oke. Karena I know what he's been through. I've also been through. Cuman hoki-hokian aja. Who get what praise, who gets what. Hoki-hokian, oke. Tapi ini mungkin another take ya dari gue. Mungkin karena lu lumayan ke fokus poinnya itu ke arah kayak oh he is my brother atau enggak kayak I can see what he's struggling, I can see his struggle gimana gitu ya. Tapi actually what you're saying itu ya itu sebenarnya apply ke semua orang. Oke, jadi kayak andai kan ketika lu bilang kayak oh gue gak suka nih orang lain kata pas si Landon lagi di slander habis itu gue yang di praise, I don't like it gitu walaupun lagi di comparing. Sama aja andai kan contohnya kayak lu sama teman-teman lu atau enggak lu sama gue atau gimana, kita di compare apapun ya actually it's not good gitu. Kenapa? Rasanya kayak ya kita punya face kita masing-masing dan we are our own being gitu. Kita emang satu-satunya, kita emang anaknya Tuhan dan kita emang dicintai Tuhan kayak gitu. Dan I think itu a good mindset. Dan I think kalau lu bisa bawa itu ke dunia pekerjaan nantinya, bahkan ntar keluarga atau kayak gimana, nggak mungkin dong lo orang berdua nikahin orang yang sama. So weird. Iya kan? Kayak gitu, lo orang bakal punya keluarga masing-masing sendiri dan lo orang bakal punya satu sisi kayak
tanggung jawab masing-masing dan jalan hidup masing-masing gitu. Iya. Dan itu bisa lu pegang terus. Baik lagi, bukan hanya lu sama dia doang, tapi lu as lu dan semua orang gitu. Jadi kayak lu bisa bilang kayak andai kan, karena right now kan lu pasti lebih sering dibandingin sama your bro. Tapi kan nanti in the future kalau lu lagi di tempat pekerjaan, lu bisa dibandingin sama kolega lu. Oh ya. Dan it's important to know what's your value, also what's your worth kayak gitu. Dan ketika lu tahu lu itu anak Tuhan, lu orang Kristen, habis itu lu emang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, and that's gonna be pegangan lu. Dan itu menurut gue bagus banget kayak gitu. Sebenarnya ada waktu di mana I really love that fame. Kayak itu kan I made the life changing decision itu kayak untuk masuk pengurus Korem. Oke, itu tahun? Itu online, itu kelas 8 aku itu. Masih COVID ya? Iya masih COVID. Oke, COVID. Okay. Wow, gila itu udah years back then ya. Okay. Dan itu the one thing yang aku join, yang dia gak join. Emang biasanya selalu join gitu barengan tuh. Iya, bahkan I already offered him to kayak, you mau gak join? And he said, I don't know, it might get in the middle of my studies. Jadi ya udah, dia gak usah. Tapi aku kayak merasa curious gitu, kayak pengurus Korem apaan sih, kayak gimana? Waktu itu gimana? Ada yang manggil atau? Iya, Korener Rainer Budiman. Oke. Iya. Konteks. Biar tahu dulu nih Rainer mana, kita ke Rainer. Oke. Kan dulu Fluid Peak itu digabung. Oh iya. Iya. Jadi kepengurusannya lumayan besar. Dan mereka tarik-tarik aja orang dari Korem. Jadi kita juga ditarik dong. Awalnya aku juga agak ragu-ragu sih untuk masuk, tapi in the end ya udah aku masuk dan itu change my life. Okay, how is it changing your life? Karena sekaligus itu membuat aku punya pendirian sendiri. And like abis itu kan Korem lanjut terus dong, not just that. Bahkan kelas 9 aku juga ikut OSIS di online. Aku ikut pengurus Korem dan juga ikut OSIS. Dan I realize I really love organizations. Jadi aku puji Tuhan. Oke. Ya. Jadi itu membuat aku lebih sadar kayak I can lead myself. I don't need my brother to lead me gitu. Tapi that got my ego so high to the point kayak I'm better than you. Oke. Pernah sempat. I can't deny that kita kan manusia ego. Yeah. We have our own ego. Dan memang kalau kita dibandingkan, we will tend to like the praises. Of course. Well, yeah. Tendensi people majority kayak gitu ya. Yeah. Like the fame. Tapi bahkan it was like skyrocket high sampai pengurus I forgot when, tapi aku ketua Korem kan, that's like a big title. Pas kapan tuh? Berapa ya? Setahun lalu ya? Kepengurusan lalu. Oke. Tapi finally kan aku step down, dia step up. Karena ternyata siblings itu gak boleh satu kepengurusan. Iya. Ya udah aku step down karena aku udah 3 tahun kan. Jadi ya udah dia step up. Tapi itu kayak everything fell down. And that was like last semester itu aku kayak down banget. Oke. Because of this whole comparing thing. Jadi kayak itu aku join sebagai kandidat ketua OSIS kan. Kandidat ketua OSIS ya. Dan aku benar-benar mau fokus di OSIS doang. Because my last year as OSIS. Terus ya out of 7 candidates itu kan semuanya pilih voting. Ternyata yang jadi ketua OSIS dia. So like, my ego. My ego. That was like, okay. Dia udah pengurus, kan aku juga gak pengurus anymore. Yeah. Dan aku juga bukan ketua OSIS. So I was like really really sad. Terus kan kita di kelas 11 itu di kurikulum merdeka, kita dimasukin ke kelas peminatan. Dan dulu itu whenever there's a coding competition, guru-guru selalu panggil aku. Kalau ada apa competition? Coding. Oh, coding competition. Yeah. Oke. Jadi selalu go to Nolan. Dan aku pernah menang international, pernah menang national. Oke. Egonya naik lagi dong. Nah itu dulu. Oh dulu. Oh sekarang? Pas masuk kelas 11. Itu kan perminatan. Dan di perminatan aku pilih kelas formal itu ada ICT, mat lanjutan, fisika. Anggap gue ngerti, lanjut. Ya, itu very technical pokoknya. What is that ICT bro? Kayak gue gak tahu kayak gituan. IT. Oh. ICT is IT.
What? Iya. Pas orang high school, ini udah kurikulum baru ya soalnya. Iya. Gue gak tahu sih kalau kurikulum baru. I'm old school bro. Ketua. No cap. Bodoh amat gue gak ngerti. Tapi kayak gitu aja. Oh no cap gak bohong kan? Iya bener. Bener dong. Make sense. Ya lanjut. Jadi kan masukinnya ke field IT tuh. Nah tapi bodohnya itu kayak I can do IT, I can do physics, kayak logika aku jalan di situ. Oke. Masuk mat nilai aku kayak so low. Oke, Gak masuk akal kan? Kayak like kan the foundation of ICT kan sebenarnya math. Maths, iya. Iya logikanya. Logiknya di math dia dulu, bener. Make sense. Tapi math aku selalu kayak ya B aja kayak 80 gitu-gitu. Nggak ngertiin aljabar. Aljabar. Gila, Indo gue jelek. Bukan orang Indo gue. Iya, oke. Terus, Terus ya murid-murid di sini ya semuanya mau masuk IT. Oke. Karena memang technical dan memang goal in the end of the day itu IT. Dan ketemunya orang-orang yang pinter IT semua ternyata kayak hidden talents, tapi memang mereka kayak lumayan introvert gitu kan. I'm the more extroverted side. Ya, oke. Make sense. Nggak apa. Everyone have their own extrovert and introvert side sih. Makanya baru tahu kayak ternyata mereka selama ini gak mau ikut lomba. Aku selalu yang ninin, soalnya I'm like the poster boy gitu kan. Poster boy, Poster boy, iya. Oke. Nah lihat mereka, terus kayak nilai-nilai mereka jago-jago semua. Kayak logikanya semuanya jauh lebih di atas aku. Bahkan kalau buat program jauh lebih cepat mereka. Oke. So the comparing level udah bukan just to my brother anymore. Ini udah sampai orang-orang lain. Dan itu that's when my confidence and everything just got shot. Oke. Karena udah kalah ke my brother, udah kalah ke orang lain. In both the things I love. Yeah. And then what you learn from that? Kalau ada orang yang lebih pintar atau lebih baik itu, ya udah aku gak mau compete. I run away. That's always happened to me. Gara-gara low self esteem, kalau lihat orang yang lebih bagus, aku gak punya effort atau semangat untuk melewati mereka gitu.